Mana yang lebih cepat? Mengirim surat 10 halaman berkali-kali atau mengirim satu SMS berisi kata sandi untuk membuka berangkas yang sudah berisi surat tersebut? Mari kita bahas. Sebelumnya, saya Rifki dan saya di sini bukan sebagai praktisi, saya hanya sharing terkait apa yang saya pelajari. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur dari basis data. Kita langsung masuk ke materinya. Storage prosedur adalah objek skema basis data yang berisi satu atau lebih pernyataan SQL yang telah dikompilasi dan disimpan di server basis data. Prosedur ini dapat dipanggil secara berulang oleh aplikasi pengguna melalui perintah eksekusi yang bersifat reusable dan encapsulated. Dapat menerima parameter input dan mengembalikan parameter output atau result set. Kemudian juga memiliki eksekusi pen yang dicas untuk meningkatkan performa. Nah, apa maksudnya telah dikompilasi pre-compiled? Jadi bayangkan, kamu punya resep masakan yang sangat rumit. Kalau kita menggunakan query biasa, setiap kali memasak, kamu harus membaca resep dari awal, memahami langkahnya, baru mulai memasak. Ini membuang waktu untuk berpikir. Nah, storage prosedur ini, kamu sudah menghafal resep itu di luar kepala, dan bahan-bahannya itu sudah dipotong-potong. Begitu ada pesanan, kamu langsung masak. Jadi kamu nggak perlu tuh dadak lagi, ngulang dari awal lagi, dari membaca buku lagi, memahami lagi. Nah, itu buang-buang waktu. Jadi ketika ada pesanan, kamu langsung masak. Kamu nggak perlu lagi tuh memeriksa strukturnya bagaimana, caranya bagaimana. Dan di dalam database, dalam artian dalam database ini, kamu nggak perlu lagi memeriksa struktur tabelnya atau izin dari akses. Itu dari nol, karena semuanya sudah disiapkan sebelumnya. Nah, maksud dari bersifat reusable dan encapsulated itu maksudnya adalah terbungkus. Reusable itu dapat digunakan kembali. Maksudnya seperti itu. Kamu cukup menulis kode logika yang rumit satu kali aja. Jika ada 10 aplikasi berbeda, kayak web, Android, atau iOS, yang butuh fungsi yang sama, mereka tinggal panggil nama prosedurnya aja. Gak perlu tulis ulang kode SQL di tiap aplikasi. Kemudian, encapsulated itu dia itu terbungkus atau terisolasi logika bisnis. Dalam artian disembunyikan di dalam database. Pengguna tidak perlu tahu betapa rumitnya tabel di dalam. Mereka hanya perlu tahu cara memanggil prosedurnya. Kemudian di sini juga ada parameter input, output, dan result set. Itu cara prosedur berkomunikasi dengan dunia luar. Kayak parameter input itu data yang kamu berikan ke prosedur. Contohnya, tolong tampilkan karyawan dengan ID 66 atau dengan ID 77. Itu parameter input. Kemudian parameter output itu nilai tunggal yang dikembalikan. Contoh berapa total gaji bulan ini. Misal kayak Sarkem tadi itu 9 juta. Kemudian ada result set hasil yang berupa tabel atau daftar. Contoh berikan saya daftar semua karyawan yang lembur hari ini. Nah, kemudian yang di last ini memiliki execution plan yang di-catch. Ini adalah rahasia. Mengapa storage prosedur sangat cepat? Ketika pertama kali prosedur itu dijalankan, database akan mencari jalur tercepat untuk mengambil data, ibarat mencari rute terpendek di Google Map. Jalur tercepat ini disimpan di dalam cache atau memori jangka pendek. Jadi, pada pemanggilan kedua dan seterusnya, database tidak perlu lagi mencari rute lagi. Ia langsung tancap gas. Dia akan lewat jalur yang sudah mereka lalui, yang sudah teruji dan yang paling efisien. Sederhananya, jika diibaratkan komputer, query SQL base itu seperti kamu mengetik perintah satu persatu di terminal. Nah, storage prosedur itu seperti kamu membuat file .x atau shortcut yang klik sekali, semua perintah di dalamnya langsung dijalankan dengan cepat dan rapi. Seperti itu, teman-teman. Jika hal ini sudah saya sampaikan, maka kita lanjut ke kode program saja.
Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke kode program. Oke, teman-teman, kali ini kita akan lanjut eh, live coding seperti biasanya, namun kali ini kita akan menggunakan apa itu namanya temanya adalah prosedur. Kalau tadi trigger, sekarang adalah prosedur, teman-teman. Jadi seperti biasa kita hanya tinggal ubah dikit aja, benar-benar sedikit. If apa ya teman-teman? Kita dilihat aja. Is begin kenapa enggak ya? Is begin kita menggunakan insert into values karena kita nggak nulis nama kolomnya satu-satu. Insert karyawannya lupa. Karyawannya diapain? Kayak biasa ya teman-teman. Ada PID, di departemen, di jabatan, di tanggal masuk, skor gaji. Udah, komit. N. Ini untuk tambah karyawan. Kemudian kita akan menambahkan untuk yang tambah karyawan, kita juga edit teman-teman. Kita perlu edit karyawan. Kita edit karyawan. Bentar teman. Perasaanku cinta. Oh, karena sama ya. Tinggal ubah dikit aja. Karena itu mirip-mirip sebenarnya. Makanya kita akan menggunakan hal yang mirip juga. Tidak tipis nih. Ini temanya update karyawan.
Kemudian yang terakhir itu ada misalkan ada karyawan resign, kita tinggal hapus aja datanya. Jadi ini prosedur paling singkat tapi paling mengerikan. Create or replace. Jadi cuma besar parameter yaitu menggunakan ID lebih simple database. Tolong mereka karyawan yang ID-nya cocok yang sama yang gua kasih ini. Sekali lagi itu harga mati, jangan sampai lupa. Jadi tolong dihapus. Jangan lupa menggunakan where ID harga mati itu teman-teman. Jangan sampai lupa. Kita tes saja apa kodenya berjalan atau tidak. Kita nggak perlu pakai ini teman-teman, pakai exact saja misalnya. Tambah karyawan, ID-nya tambahin 1 lah, 6. Namanya siapa yang cakep, Gibran misalnya. 19 juta. Kita running dulu teman-teman semuanya. Kenapa ini? Error enggak nih? Seperti biasa, jaringannya cukup delay, sedikit kendala. Saya nggak paham juga ini kenapa. Maka jadi teman-teman kita sudah selesai melakukan runningnya pada program ini. Saya tadi melakukan berbagai macam caranya dan saya sudah berhasil tadi di sini, uh, sudah berhasil melakukan running. Apa ini? Ya wes biar pokoknya berhasil aku tadi. Kita cek di sini sangat menang form karyawan Gibran apakah dia berhasil ditambahkan. Kita running lagi.
Ternyata Gibran berhasil ditambahkan dan dimasukkan dalam line up karyawan dengan backend. Nah, kemudian kalau misalkan kita ubah uh, Gibran ini tiba-tiba menjadi vice wakil, kalau kita ubah berarti ubah karyawan dari backend dia jadi vice, jadi senior aja. Kita akan melakukan running. Berhasil jalankan, kita akan cek apakah Gibran ini, dan dia berhasil dijalankan ya. Saya berniat untuk menghapus, namun saya memutuskan untuk tidak menghapus uh, nama Gibran ini teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan pemaparan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.